warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya PMI Korea, tentunya di channel Satya Walker. Oh iya teman-teman, untuk video kali ini ya, saya sekarang berada di tempat kerja saya. Nah ini kebetulan ya, saya juga melakukan shift yakan atau shift kerja malam. Nah ini sekarang Korea menunjukkan waktu pukul 9 malam ya, 9 lebih 10 menit teman-teman. Nah kebetulan ya, ini saya sedang dinner jam, yaitu kopi time teman-teman selama 15 menit. Ini alhamdulillah kopi saya ya, ini saya sudah bikin kopi, siapkan kopi. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah dimanapun berada juga menyiapkan kopinya ya, apalagi di malam hari ya teman-teman ya, sambil ngobrol. Yuk kita ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah, saya simpan sini aja. Nah setelah ngopi, tidak lupa saya udut dulu ya teman-teman ya, udut dulu. Biar apa? Biar fresh ya, kita ngobrolnya itu biar santai kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutin video saya ya, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-temanku yang sudah stay dan baru gabung, semoga selalu diberi kesehatan juga kesuksesan ya menyertai teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, untuk video kemarin ya, saya juga sudah bikin video kemarin tentang tempat kerja saya. Jadi saya kemarin kerja lembur. Nah, jadi untuk lembur itu di Korea Selatan, kalau pas tanggal merah atau tanggal libur itu tentunya beda ya teman-teman. Seperti halnya kalau hari Senin, hari Selasa itu tanggal merah dan itu kita diberi libur, itu pasti beda untuk pembayarannya. Itu saya udut dulu. Oke baik, untuk sebetulnya ini tadi saya rasa capek ya teman-teman ya, kerjanya itu kayak aduh mau kerja itu males kayak gitu ya, itu di badan capek-capek. Biasanya itu seperti itu teman-teman, kalau kerja shift malam itu mudah capek di badan ya. Jadi untuk teman-temanku yang sekiranya di tempat kerja itu ada 2 shift ya, ada yagan juga atau ada kerja siang malam, itu dijaga betul-betul kesehatannya, dan untuk pola makannya itu diatur benar-benar teman-teman ya, biar kita itu badannya selalu sehat dan fresh ya teman-teman. Dan untuk istirahatnya kalau siang itu yang cukup ya teman-teman, itu anjuran dari saya. Mungkin saya sendiri itu juga kurang istirahat ya teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau sudah pegang HP itu bener-bener aduh, mau cepet-cepet istirahat itu kayak males kayak gitu ya. Oh ya teman-teman, untuk kemarin ya ada pertanyaan yang cukup bagus. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengalaman untuk teman-teman ya, yang khususnya untuk teman-teman yang masih pemula, ibaratnya punya angan-angan ataupun sudah daftar dan lulus, sudah ikut ujian dan lulus dan ingin ke Korea. Nah ini ada pertanyaan yang bagus kemarin itu di TikTok saya ya, dan ini akan saya bikin video ya, supaya teman-teman itu menjadi tambah pengalamannya, tambah pengetahuannya ya, seperti itu. Jadi pertanyaan itu seperti ini, Mas, kalau kita itu baru ya di pabrik sebuah perusahaan di Korea Selatan, itu apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi yang harus kita lakukan, jadi teman-teman tidak usah bingung-bingung ataupun takut nanti bagaimana seperti itu ya. Jadi di pabrik Korea Selatan itu tidak sesulit yang kita bayangkan kayak gitu teman-teman ya. Mungkin ada juga sih yang sulit ya, tapi semua itu kan tidak semua teman-teman ya. Jadi ada yang sulit, ada yang enggak ya di pabrik Korea Selatan itu. Jadi kebanyakan kalau kita sudah masuk pabrik dan kita itu sudah menguasai pekerjaan, itu nantinya kita akan enak juga teman-teman kayak gitu ya. Kalau beda kalau kita itu sulit untuk menerima pekerjaan itu, maksudnya itu pikiran kita dan
sistem kerjanya itu tidak cocok dengan kita, otomatis kita kan tidak bisa menerima pekerjaan itu dengan ikhlas hati ataupun dengan senang hati teman-teman ya. Jadi yang dibutuhkan di pabrik itu kesabaran dan ketelatenan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk tips saya kemarin itu ada pertanyaannya seperti itu ya. Jadi untuk pemula ya, untuk awal mula yang dilakukan apa sih kalau kita itu masuk ke pabrik seperti halnya di pabrik Mas Satya ya, CNC dan MCT seperti itu. Nah itu saya pikir bagus ya teman-teman, untuk mudah-mudahan untuk menjadi tambahan pengetahuan teman-teman. Jadi untuk pertama itu kita itu nggak usah mikir yang macam-macam ya. Jadi kita ikuti aja ya aturan pabrik ya, seperti itu teman-teman. Biasanya di bulan pertama dan untuk bulan ketiga atau 3 bulan pertama itu kita diberi training atau diajarin oleh pekerjanya khusus ya. Biasanya di setiap pabrik itu punya pekerjanya khusus, seperti seniornya, kalau tidak itu orang Koreanya sendiri atau mandornya seperti itu teman-teman, atau ganjangnimnya atau gonjangjangnya seperti itu ya. Itu kita pasti diajarin teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir, dan kita masuk ke pabrik Korea Selatan itu tidak perlu keterampilan yang khusus. Jadi yang penting kita itu bisa bekerja kayak gitu aja ya, dan punya niat kayak gitu aja ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, kita tidak perlu keterampilan yang khusus ya, atau keahlian-keahlian seperti itu. Kita tinggal ikut ujian, kita lulus, kita sending, kemudian kita diterima, kita masuk aja, kita ikuti aja tata caranya seperti itu ya. Seperti saya halnya dulu seperti itu teman-teman, tidak perlu menggunakan keahlian-keahlian. Yang penting kita itu mau berusaha dan mau belajar ya teman-teman. Nah biasanya untuk pemula di 3 bulan pertama itu akan diberi training. Nah biasanya selama training tersebut itu kita itu diajarin bagaimana sih ini kayaknya pekerja ini mampu nggak sih melakukan hal seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Dan nanti kalau kita itu sudah 3 bulan pertama ya, ibaratnya 3 bulan sampai 5 bulan ya, kita tidak bisa nyantol atau kita diajarin itu tidak bisa mudeng ya. Kita itu kadang kan tidak tentu ya teman-teman, namanya kemampuan seseorang itu kan tidak sama. Kadang ada yang cerdas, ada yang lambat ya kayak gitu. Yang penting kita itu mau belajar dan berusaha kayak gitu aja teman-teman. Tip dari saya gitu. Jadi kalau kita tidak nyantol, tentunya kita orang Korea ini juga akan kayak hilang kesabaran kayak gitu teman-teman ya. Pasti sering marah-marah, pasti ya sering ngomel-ngomel kayak gitu ya. Itu ciri khasnya orang Korea. Tapi kalau kita itu pinter dan nyantol ya, apa yang diajarin kita perhatikan, kita ikutin. Kalau kita sudah menguasai pekerjaan, kita sudah bisa ya melakukan pekerjaan tersebut. Mau marah yang bagaimana itu tidaklah mungkin teman-teman ya. Mungkin kalaupun marah mungkin juga hal-hal yang lain ya. Kalau untuk pekerjaan yang sudah kita kuasai itu tidak akan mudah kita dimarahi teman-teman ya, seperti itu anjuran dari saya. Jadi teman-teman yang pemula ini itu harus rajin ataupun harus pinter-pinter ya. Kita itu kalau diajarin harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Itu kalau kita perhatikan otomatis nggak usah terlalu cepat-cepat ya, kita bisa. Jadi pelan-pelan yang penting bisa kayak gitu teman-teman ya. Yang penting bisa melakukan pekerjaan tersebut ya gitu. Dan disiplin ya teman-teman. Nah, seperti tadi teman-teman ya, tip-tip dari saya tentang masalah pemula ya. Kalau kita itu awal mula masuk pabrik Korea Selatan kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja ya. Maaf sekali saya keserimpet kalau ngomong ya. Nggak tahu ya kenapa, mungkin juga susah ya kalau ngomong itu ya. Nggak tahu lah, yang penting teman-teman mengerti aja ya maksud saya seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri di sini dulu videonya, dan kita sambung lagi dengan video-video berikutnya. Untuk teman-temanku yang ingin bertanya-tanya silakan isi kolom komentar aja ya, tanya-tanya aja apa aja tentang pekerjaan di Korea Selatan. Insya Allah nanti akan saya jawab dengan semua pengetahuan saya, dengan segala pengetahuan saya teman-teman.
Baik teman-teman, saya akhiri di sini dulu. Salam dari saya Satya Walker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.